Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi thayyibina wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa AMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya hidup bersama Al-Qur'an. Untuk dapat merasakan nikmatnya bersama Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an, maka terlebih dahulu kita mengenal terlebih dahulu pada Al-Qur'an, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkannya. Dan cita-cita hidup manusia adalah bahagia di dunia hingga akhirat. Untuk bisa bahagia di dunia maupun hingga sampai di akhirat, maka ada alamatnya, yaitu petunjuknya. Petunjuknya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri mengabarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh keberkahan. Di dalam surat Al-An'am ayat 155, surat ke-6, yaitu yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang penuh keberkahan, maka ikutilah dan bertakwalah agar engkau mendapat rahmat. Bahwa dengan mengikuti Al-Qur'an, hidup kita akan penuh keberkahan. Itulah jalan satu-satunya bahwa kebahagiaan itu adalah penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus-menerus. Khairul mustaqir, khairullah, kebaikan dari Allah. Kita hidup dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an pun menyebutkan seperti kadang kita merasakan diri kita itu sendiri dalam hidup ini. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa hidup sendiri, kita itu terlalu jauh kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Begitulah Rasul SAW menanyakan kepada sahabatnya dari ayat Al-Qur'an ini, yaitu surat At-Taubah ayat 30, kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, jika kita berdua, maka apa pendapatmu? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita, para pemirsa yang ada di rumah, semua pemirsa AMTV, ada beberapa juta, maka yang juta satu adalah Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita semua. Maka tentunya bersama Al-Qur'an kita tidak akan merasa sendiri. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada bahasa juga dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kalau kita merasa beban hidup kita terlalu berat, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak yang kita harus lakukan, maka Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan berat beban yang melebihi dari kemampuanmu. Begitulah Al-Qur'an menyebutkan, menenangkan hati kita, karena Al-Qur'an memang syifa'ul lima fis sudur, obat di dalam hati, menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengatasi problem-problem dalam hidup ini. Bahkan ada juga kita dalam masa pandemi ini sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an,
fa innama yusri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu, fa innama usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Subhanallah, kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa terduga oleh kita. Begitulah, setelah membaca Al-Quran, kita juga harus memahami bagaimana memahami Al-Quran, memahami isinya, bagaimana bacaan yang begitu bagusnya, bahasa yang begitu bagusnya. Kalau kita tidak bisa memahami, kita analogkan seperti sebuah handphone yang begitu mahalnya, yang begitu canggihnya, bila dipegang oleh orang yang gaptek, yang tidak bisa mengerti teknologi, yang gagal ilmu pengetahuan, istilah seperti itu, tidak akan bisa memahami bagaimana handphone ini canggih apapun, tidak akan bisa menggunakannya. Maka dengan memahami Al-Quran, kita akan bisa mengatasi dari mana ini masalah ini akan kita atasi seperti ini. Yang ketiga adalah dengan mengamalkannya, dan mengamalkan Al-Quran ini seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan mengajarkan Al-Quran, kita bisa memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Seperti itulah Al-Quran bersama kita. Kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita, selalu mengamalkan bagaimana kita bisa berbuat, bisa menjadikan sesuatu pedoman dalam kehidupan kita adalah Al-Quran itu selalu senantiasa bersama kita. Allahumma arhamna bil Quran. Begitulah doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dengan Al-Quran, dengan adanya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita senantiasa bermuayasa, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita semua bisa bahagia, bisa menikmati kehidupan ini bersama Al-Quran. Kehidupan terasa indah, menikmati apa-apa yang nikmat untuk dinikmati. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.